Assalamualaikum Abun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Abun, gimana tanggapan Abun tentang pemuda zaman sekarang yang lebih dominan kepada sosial media gitu? Yang dia katakan dirinya itu anak-anak milenial, akan tapi dipakai sosial media ini tak pada semestinya gitu Abun. Seperti TikTok misalnya, dia membuka aurat dan sebagainya, atau Facebook dipakai umbar-umbar foto yang tidak berkenan. Bagaimana tanggapan Abun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berbicara soal pemuda, sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya terlebih dahulu ingin kemukakan bahawa pemuda dalam pandangan Islam adalah generasi penerus kepemimpinan masa depan. Kepemimpinan rumah tangga, kepemimpinan daerah, kepemimpinan bangsa, itu justru ke depan itu akan ditentukan oleh kualitas generasi saat ini. Ditentukan oleh kualitas pemuda masa kini. Ditentukan oleh kualitas remaja masa kini. Oleh sebab itulah maka seorang reformer, seorang ulama besar, mujaddid, Abduh katakan, Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Nah, oleh sebab itulah maka pemuda yang baik, pemuda yang berkualitas itu merupakan kebutuhan bangsa ke depan. Di sinilah maka pemuda harus menyadari posisinya saat ini. Kalau posisinya ia sadari sebagai posisi penerus kepemimpinan bangsa ke depan, kepemimpinan daerah ke depan, kepemimpinan masyarakat ke depan, maka mau tidak mau pemuda saat ini harus melakukan persiapan diri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pemuda memiliki semangat meneladani pemuda-pemuda ideal masa lalu. Ya taruhlah pemuda ideal bagi kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau justru menjadi pemimpin, menjadi rasul itu dipersiapkan oleh Allah dari sejak ia kecil, dari sejak ia remaja, dari sejak ia pemuda, sehingga dipersiapkan oleh Allah ia menjadi remaja yang tumbuh berkembang, pemuda yang tidak pernah terpengaruh dengan kondisi lingkungan yang negatif. Ini yang harus kita garis bawahi. Sehingga betul-betul Rasulullah itu terpelihara. Nah, kalau dulu baginda Nabi dipelihara oleh Allah, maka saat ini kita tidak bisa berserah seperti itu. Tetapi harus ada satu upaya nyata dari generasi tua. Orang tua, ya pemerintah, siapa yang memegang kepemimpinan saat ini. Harus ada program pembinaan pemuda untuk menjadikan pemuda generasi yang akan datang generasi berkualitas. Yang kedua, kesadaran dari pemuda itu sendiri. Nah, ini yang sangat-sangat penting. Kalau Rasulullah dulu, ia dari sejak kecil, sejak remaja, sejak muda sudah muncul rasa tanggung jawab. Maka pemuda saat ini pun harus muncul rasa tanggung jawab. Sehingga ada sabda Nabi, sekalipun hadisnya diperbincangkan kesahihannya, ya, tetapi dari sisi nilai makna itu bisa menjadi sebuah acuan, yakni khairu sababikum man tashabbaha bikuhulikum. Sebaik-baik pemuda masa kini itu adalah yang berpikiran tua, artinya berpikiran dewasa, berpikiran rasa tanggung jawab yang kuat. Itulah pemuda yang bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, dalam perkembangan pemuda saat ini tentu tidak bisa lepas dengan perkembangan lingkungan. Lingkungan itu ada lingkungan pergaulan, ada lingkungan termasuk yang dipertanyakan tadi. Ya, ini sampai kepada jawaban tadi, yakni bagaimana kaitan pemuda dengan media sosial. Saya sedikit tidak ikuti media sosial. Taruhlah WA, taruhlah Facebook, taruhlah apa yang dikatakan tadi TikTok, ya, atau TokTik, apa namanya, ya, itu sesuatu yang sebenarnya begini. Media sosial ini sangat tergantung kepada kita yang memanfaatkan. Jadi kalau bahasa yang sudah terpakai di Banyumulak,
ya, the man behind the gun. Itu kan. Jadi orang yang berada di belakang senjata. Senjata itu bisa bagus pemanfaatannya, tapi bisa juga jelek. Membunuh orang, merampok, tetapi juga bisa dimanfaatkan dengan yang pemanfaatan yang baik. Nah, begitu juga mass media. Media kalau dipakai untuk media silaturahim, media pendalaman ilmu, media memperluas cakrawala, sangat-sangat tepat. Tetapi begitu dimanfaatkan Facebook untuk hal-hal yang negatif, dimanfaatkan seperti tadi TikTok, ya, kemudian ada menampilkan gambar-gambar yang seronok, gambar-gambar. Nah, inilah pemanfaatan yang negatif itu. Sehingga mass media bagi generasi yang akan datang harus dilihat sebagai satu media, satu peralatan, satu perangkat, satu apa kayak namanya, yang bisa dimanfaatkan secara positif untuk pertumbuhan, untuk persiapan diri sebagai seorang pemuda. Ya, taruhlah umpamanya, ya, Facebook, ya, bisa dimanfaatkan untuk mengambil pemikiran-pemikiran, ya, dari orang-orang yang selalu menulis yang baik. Banyak, ya, saya selalu baca itu penulis-penulis kita yang baik, yang bisa memberikan wawasan yang lebih luas. Begitu juga lewat media sosial yang lain, umpamanya kita bisa melakukan pendalaman terhadap ajaran agama. Sebab apa? Saat ini bisa dimanfaatkan untuk kajian-kajian. Nah, inilah Nah, kepada para pemuda, maka yang harus ada adalah sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran jangan terjebak dengan pengaruh-pengaruh negatif itu. Nah, pemuda saat ini adalah berkehidupan dalam zaman modern, pemuda milenial, tapi harus ingat mereka adalah pemimpin masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pemimpin yang baik ke depan itu adalah pemimpin yang mempersiapkan diri dari sejak saat muda saat ini. Ini saya kira ada tambahan pertanyaan. Terus gimana sama pemuda itu? Apa yang solusi yang bisa dilakukan oleh pemuda yang sudah terlanjur gitu? Ya, dalam rangka menciptakan pemuda yang berkualitas, melahirkan pemuda yang berkualitas, yang berpikiran dewasa kayak tadi, maka pemuda saat ini harus berpendidikan. Kita katakan harus berpendidikan sebab begini, ada yang berkesempatan pendidikan formal, yang berkesempatan pendidikan formal kejar sampai secara maksimal bisa berada pada tingkat pendidikan tertinggi bagi yang berpeluang. Bila perlu sampai doktor, ya, itu bila perlu. Tetapi tidak sedikit para pemuda kita tidak berkesempatan berpendidikan. Silahkan, tidak berpendidikan tidak masalah, asal kreativitas maju. Ya, seperti yang bergerak umpamanya di bidang kemasyarakatan, bergerak di bidang usaha, bergerak di bidang bisnis. Ini pemuda-pemuda tidak sedikit yang seperti itu. Berpikir kalau saya kuliah, wah, saya kiranya lebih pas terjun aja langsung ke bisnis. Itu tidak apa-apa, pilihan-pilihan seperti itu. Jadi pilihan melanjutkan pendidikan utama, tapi kalau pilihan yang dipikir lebih berkemungkinan untuk berkembang cepat terjun di bisnis, silahkan. Yang penting pemuda itu harus mandiri. Ini solusi. Ya, pemuda mandiri inilah yang hidup pikirannya. Ya, hidup pikirannya. Ya, kalau pemuda yang tidak mandiri, ya, itulah yang cepat tercekoki oleh pengaruh-pengaruh negatif itu. Jadi kemandirian berpikir dari sisi pengembangan keilmuan, pengembangan bisnis umpamanya, itu akan membawa pengaruh pada terbentuknya kepribadian. Nah, ini yang merupakan solusi, sehingga saya melihat pemuda dan remaja saat ini harus berpendidikan, baik formal sampai ke tingkat prestasi tertinggi, pendidikan tertinggi umpamanya sampai doktor, kalau toh juga tidak sampai tingkat apa, kalau toh juga tidak sama sekali, tapi kreatif, berpikir secara mandiri di dalam kehidupan. Ya, kalau kemandirian tidak ada, maka dia akan menjadi orang tertinggal di masa depan.
Kalau pendidikan tidak ada, kemudian tidak membina diri dengan usaha, kemandirian berfikir, kemandirian dalam membina usaha, maka dia akan menjadi orang tertinggal dalam perkembangan. Nah ini, jadi solusinya saat ini adalah yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi silahkan. Yang tidak belajar sendiri. Yang tidak berpeluang mencapai pendidikan tinggi, silakan mengembangkan kreativitas. Yang penting jangan jadi orang nganggur. Jangan jadi penongkrong. Nganggur, penongkrong justru akan tertinggal kereta perkembangan. Nah ini. Kira-kira gimana tanggapan abon gini, misalkan dia udah berpengetahuan, terutama dia beragama, misalkan dia udah alumni santri, misalkan abon, terus dia masih begituan, masih TikTok, malahan setelah dia keluar dari pondok, terus main gituan. Nah main ini. apa masalahnya kira-kira abon? Pondok pesantren dengan tujuan yang sangat mulia, ya membentuk generasi yang saleh dan salihat. Ya tetapi namanya manusia. Ada santri yang terus istiqomah dengan ilmu-ilmu kesantriannya. Tetapi ada juga, sekalipun persentasenya kecil, santri yang justru menyimpang dari apa yang sudah diperoleh di pondok pesantren. Ya, sehingga terjebak pada pengaruh TikTok tadi. Terjebak pada pengaruh pergaulan. Itu ada, ya, tetapi persentasenya kecil. Ya, persentasenya kecil sekali. Nah, yang ingin saya kemukakan dalam kesempatan singkat ini, bagaimana santri istiqomah dengan ilmu, ibadah, pola pergaulan yang sudah tertanam selama berada di pondok pesantren. Ya, itu menjadi bekal yang luar biasa untuk berkehidupan di alam modern, semodern apapun. Ini, ya, sebab apa? Dia sudah punya landasan ilmu, punya landasan akidah, tinggal menjaga diri dengan ibadah, menjaga diri dengan istiqomah. Nah ini, jadi kalau toh juga ada yang santri yang apa, itulah, maka ada firman Allah dalam hadis qudsi, ya. Ini perlu saya sampaikan. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku ciptakan hambaku, mereka semua hakikatnya punya sifat dasar cenderung kepada kebenaran. Mau mempertahankan kebenaran, mau beramal di atas kebenaran. Saya ciptakan hamba saya seperti itu, kata Allah. Tetapi ja'at alaihimus syayatin, setan datang kepada mereka. Saat ini setan itu banyak bentuknya. Ingat, setan itu minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin, dari kalangan manusia, termasuk kalangan manusia ini ada saja pengaruh pengembangan pemikiran yang negatif. Masuk TikTok tadi, masuk gambar-gambar porno tadi. Itu ja'at alaihimus syaitan. Nah, datang setan kepada manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Fajtalathum an dinihim. Manusia itu kemudian menyimpang dari kebenaran agama. Tidak lagi istiqomah dalam garis kesantrian. Dalam garis ilmu yang sudah diperoleh dalam selama berpendidikan di pesantren. Karena apa? Tidak tahan dengan setan. Padahal Allah katakan, inna syaitana aduwwul lakum. Setan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Oleh sebab itu jadikanlah setan itu jadi musuh. Jangan jadikan setan jadi teman. Nah ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermakna bagi adik-adik para pemuda, ya termasuk ikhwan sendiri, bagaimana menjadi pemuda yang berfikir dengan penuh rasa tanggung jawab, menata kehidupan sejak muda, insya Allah kesuksesan dalam pengertian luas terbentang di hadapan kita. Amin. Ya, saya kira itu. Oke. Jadinya kita harus mandiri dan harus berilmu. Mandiri, berilmu, dan dekatkan diri kepada Allah dari sejak muda. Makanya syabun nasya'a fi ibadatillah. Nah ini yang kedua. Ya, tadi itu subhanul yaum rijalul ghad. Dikaitkan dengan sabda Nabi, ya, salah satu yang akan selamat dari kiamat kelak itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup
tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Ya ngaji, ya satu saat berbisnis, tapi satu saat kembali ke rumah, buka Quran, buka pelajaran agama, hadiri pengajian. Itulah pengertian Syafi'i ibadatillah, bukan terus pemuda yang hanya tahunya di masjid 100% waktunya hanya di masjid, bukan. Di masjid pada waktu-waktu ibadah yang memang harus berada di masjid silahkan. Waktu-waktu ngaji di masjid silahkan. Tetapi di luar aktivitas kemasjidan, dia harus jadikan dunia ini sebagai lapangan berkreativitas. Lapangan untuk berjuang, lapangan untuk membina diri, lapangan untuk membina rasa tanggung jawab. Saya kira itu. Oke, dah, Abang.